Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ba'atha nabiyyana Muhammadan rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa sairi asba'ihi min yaumina hadha ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah ila akhiril ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan innama bu'ithu mu'alliman. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Darul Nurul Ikhlas Bapak Rahman Hakim dengan seluruh pengurus lain yang hadir pada kesempatan ini, yang sangat kami hormati para tokoh masyarakat, para sepuh yang hadir pada kesempatan ini, yang sangat berbahagia seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan ini, termasuk para nanda-nanda kita, ya, yang orang tuanya ini kita semua ini. Sebab kata firman Allah kepada Nabi Daud, kun lil yatim kal adir rahim. Ya, posisikan dirimu di hadapan anak-anak yatim itu bagaikan mereka itu seperti anak kandung kalian sendiri yang sangat dikasihi. Hadirin hadirat rahimakumullah, tak ada untayan kata yang tersangat munasabah untuk ditalafuzkan oleh kita di kesempatan ini kecuali ungkapan yang bernada sandung puja puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha kuasa, yang oleh kemahakuasaannya alhamdulillah Allah mengkuasakan kepada kita untuk dapat berpuasa melalui pelangkahan kaki kita datang ke masjid ini untuk melaksanakan kewajiban sholat subuh berjamaah, diterusi dengan melaksanakan kegiatan peringatan maulidnya junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan ini semua akan tercatat dalam buku hidup pribadi kita masing-masing, yang nanti di akhirat akan dibacakan dan akan diterimakan imbalan pahalanya. Sebagai umat yang cinta dengan nabinya, moga salawat dan salam kita memohon kepada Allah untuk Allah sampaikan kehadirat junjung besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga berlimpahkan kepada seluruh sanak keluarga, para sahabat, para umatnya, istimewanya untuk kita yang hadir di majelis yang sangat barakah ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, saat
ini peringatan Maulid dilaksanakan di berbagai tempat, dari tingkat istana sampai tingkat musola terpencil yang ada di desa-desa itu. Nah, kenapa itu terjadi? Itu sebagai ya ungkapan dari rasa mahabbat dan kecintaan kita kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mengapa demikian? Karena Nabi beri contoh. Apa contoh yang Nabi berikan? Begini, ketika para sahabat memperhatikan seluruh gerak langkah Nabi, itu mereka menyimpulkan bahwa Nabi itu tidak pernah tidak puasa di setiap hari Senin. Akhirnya para sahabat ini memberanikan diri untuk mempertanyakannya. Singkatnya, ya Rasulullah, sepertinya Rasulullah itu selalu mengawal hari Senin dengan puasanya. Kalau boleh tahu apa yang bahasa kerennya bahasa Indonesia saja, ya apa yang melatar belakanginya sehingga engkau itu sangat konsen dengan puasa di hari Senin? Nabi jawab apa? Laka yawma wulidtu fi wa unzila alayya fi, rawahu Muslim. Jadi kalau aku berpuasa di setiap hari Senin itu, kenapa? Karena hari Senin itulah di situ aku dilahirkan. Dan aku apa? Konsen mengawal Senin itu dengan berpuasa. Itu cara memperingati Maulid yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah dengan cara berpuasa. Yang kemudian di abad 1, 2, 3, 4 Daulat Bani Fatimiyah yang berkuasa di Mesir itu menyelenggarakan peringatan Maulid. Di abad 6, 7 Raja Abu Sa'id Al-Muzaffar, penguasa Arbila, kalau sekarang namanya Irak, itu menyelenggarakan peringatan Maulid yang amat sangat fantastis, luar biasa itu. Di mana apa? Maulid pertama diselenggarakan dengan memotong 5.000 ekor kambing, 10.000 ayam, siapkan 30.000 nampan yang berisikan jajanan pasar. Ditambah setiap provinsi yang ingin melaksanakan Maulid disiapkan dana bantuan dari pemerintah sebanyak 300.000 dinar. Seperti itu, pemerintah hadir ketika itu. Setiap ada peringatan Maulid itu negara hadir. Dengan apa? Dengan memberikan dana untuk kepentingan peringatan Maulid seperti itu. Subhanallah, luar biasa. Akhirnya maka peringatan Maulid dari era itu sampai sekarang. Nah, kalau di Indonesia peringatan Maulid ada yang menyelenggarakannya dari bulan Maulid sampai ketemu Maulid berikutnya. Kalau di daerah tertentu dari tanggal 1 sampai tanggal 12. Ada yang menyelenggarakannya hanya tanggal 12 Rabiul Awal saja. Seperti di mana ini, seperti di Cirebon itu tanggal 12 ramai. Selesai itu ya, sepertinya sudah selesai. Tapi di banyak wilayah sampai ketemu Maulid yang akan datang, setiap ada acara pasti itu diselenggarakan apa? Kegiatan pembacaan riwayat Maulidnya junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin hadirat yang berbahagia, kalau kita mempelajari ya kisah Nabi ya kisah-kisah para nabi, ternyata Nabi kita ini dikenal sebagai seorang tokoh militer tanpa tanding. Dalam kesejarahan terekam bahwa beliau ini pernah menjadi panglima perang 27 kali. Kenapa? Di Islam itu ada sebanyak 70 ya, 27 ditambah 46, 47 berapa Pak? 27 ditambah 47 Rasulullah ya di peperangan yang sebanyak itu 27 kali menjadi pemimpin panglima perang. Sangat profesional. Dia tempatkan pasukan-pasukan itu pada sesuai dengan profesi ya, keahlian yang dimiliki oleh para pasukan, sehingga sangat profesional dan ahli strategi perang.
Strategi peperangan yang Nabi pakai itu sekali dipakai oleh apa? Dunia kemiliteran di negara-negara barat, termasuk Amerika. Kenapa? Sebab sangat tangguh dan tidak pernah kalah dalam melakukan strategi perang seperti itu nanti nggak pernah kalah, kecuali nyaris hampir di perang Uhud. Gitu. Itu akibat apa? Akibat pasukan yang tidak profesional, yang diarahkan untuk tidak boleh bergerak dari posisi ini, bergerak dia tidak profesional itu. Yang akhirnya apa? Nyaris itu di perang Uhud umat Islam itu kalah, hanya itu sampai 70 korban itu ya. Itu pasukan muslimin itu gugur di perang Uhud itu sekitar 70. Termasuk Rasulullah ya, pipi dan giginya itu patah akibat apa? Karena ya serangan dari pihak-pihak tertentu yang memang sudah berusaha untuk membidik Nabi, dan itu nyaris ya hampir kena, tapi apa? Terjaga oleh pengawal beliau. Akhirnya yang kena hanya apa? Pipi dan giginya saja. Tapi Nabi masih tetap apa? Jiwa patriotisme beliau itu tetap tanpa, tidak mundur dari medan perang. Hadirin Allahu Rabbi. Nah, peperangan yang dipimpin oleh Nabi itu ada 27. Ya, peperangan yang dipimpin oleh Nabi itu diberi nama Ghazwah. Ghazwah namanya. Yang diserahkan kepada para sahabat tadi untuk menjadi pemimpin perangnya itu ada 47 peperangan. Di kesemua peperangan itu ya dengan strategi peperangan yang sangat luar biasa yang diterapkan oleh Rasulullah ketika ada di medan perang, umat Islam keluar sebagai pemenang, sangat profesional. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah diutus ke tengah-tengah umat Islam, ke tengah-tengah umat dunia itu untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan menyelamatkan umat manusia dari kekufuran kepada keimanan. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad ke tengah-tengah umat bangsa dunia sampai kiamat kecuali untuk menjadi apa? Menjadi rahmat dan kasih sayang Allah kepada alam semesta. Dengan bagaimana? Dengan diarahkannya umat pada saat yang belum Islam itu di masa lalu itu diislamkan oleh Rasulullah di dalam rangka untuk menyebarkan Islam, pendekatan kemanusiaan itu yang menjadi senjata utamanya. Jadi tidak ada kekerasan. Di Islam itu tidak ada kekerasan, hadirin. Ya ajakan-ajakan Nabi yang disampaikan ya kepada mereka itu semuanya itu humanis, ya sangat manusiawi, sehingga tidak ada cerita orang Islam yang pernah mati melalui tangan Nabi, tidak ada. Termasuk di peperangan yang sebanyak itu Nabi tidak pernah melumuri tangannya itu dengan darah-darah lawan. Yang apa? Yang Nabi terapkan adalah kearahan kepada pasukan, biar pasukan itu yang melaksanakan tugas sebagai apa? Prajurit di medan laga. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, ada ya beberapa hal yang sangat baik ya yang bisa kita jadikan daya guna dari peringatan Maulid ini. Yang pertama, ya Nabi dikenal sebagai orang yang paling berakhlak. Makanya Allah apa? Allah puji. Apa kata Allah dalam Al-Quran itu? Apa ayatnya? Ada yang tahu nggak? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya Muhammad, sesungguhnya engkau adalah ada di atas budi pekerti yang sangat luhur. Jadi Nabi itu berakhlak. Dan berakhlak Nabi pertama apa? Berakhlaknya kepada Allah. Bagaimana cara Nabi berakhlak kepada Allah? Nabi selalu dekat diri kepada Allah, curhat kepada Allah, berzikir, memohon, berdoa itu kepada Allah. Sampai Rasulullah dalam sejarah tertata bahwa beliau adalah orang yang ketika sholat tengah kakinya mengalami apa? Bengkak. Kenapa kakinya bengkak? Ya min tulil hidam,
yang diakibatkan kenapa terlalu lama berdiri di dalam sholat. Yang di dalam sholat itu berdirinya itu hampir 3,5 juz, itu baru turunnya lama, tidaknya lama, sujudnya lama, yang akhirnya kakinya membengkak. Istri yang sayang dan cinta kepada suami melihat kondisi suami yang semacam itu, yang akhirnya apa? Istrinya memberikan masukan kepada Rasulullah. Bilang, ya Rasulullah, sudahlah dihentikan dulu. Kenapa? Karena kakimu sudah membengkak seperti itu. Lantas apa kata Nabi? Terima kasih wahai istriku, tapi aku ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah tidak pantas orang yang banyak dikaruniai berbagai macam nikmat, rahmat, ya bantuan dan pertolongan darinya? Aku ingin bersyukur kepada Allah, yang cara bersyukurku adalah dengan melalui melaksanakan ibadah sholat. Jadi kalau orang yang menyatakan diri saya sangat bersyukur, itu pembuktiannya sederhana, Pak. Sederhana. Kenapa? Sholat. Apalagi rumahnya berdekatan dengan masjid. Umat Islam disuruh berjalan kaki 11.000 langkah dalam sehari. Itu dimanage oleh apa? Oleh aturan Allah, di mana umat Islam harus bergerak berjalan kaki 5 kali. Kapan? Tadi di waktu subuh, di waktu zuhur dan seterusnya. Nah, kalau umat Islam berjalan kaki itu seperti orang-orang Jepang itu 10.000 langkah itu dalam sehari. Mereka punya produk buatan sendiri. Kalau kita buatan Allah, itu pasti lebih efektif, yang lebih berdaya guna, berhasil guna, menghantarkan orang yang banyak bergerak untuk menjadi orang yang berbadan sehat. Nah, Rasulullah itu olahraganya itu melalui kegiatan sholat. Kenapa? Di tubuh kita ada 360 persendian dan mereka punya hak untuk digerakkan. Gerakan yang paling dinamis dan berdaya guna untuk kesehatan adalah gerakan-gerakan yang ada di dalam sholat. Subhanallah, beruntung bagi kita yang di subuh ini kita bisa hadir di sini. Kenapa demikian? Karena di pagi ini kumpulnya kita tidak hanya memperingati Maulid, tetapi telah didoakan kita oleh malaikat, didoakan oleh malaikat. Yang kedua, kita tadi bisa meraih pahala yang nilainya lebih mahal ketimbang dunia seisinya. Yang kata Nabi, Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Orang yang dapat mengerjakan salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, itu nilai ibadah pahalanya itu lebih besar ketimbang kekayaan sejagat raya ini. Mudah-mudahan kita terus melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid ini. Sebab masjid ini dibangun, kenapa? Karena terkena tetesan air yang pernah dipakai mandi jenazah Rasulullah. Jadi Rasulullah ketika dimandikan hadirin itu airnya ditampung oleh malaikat, kemudian dibawa ke langit, diturunkan bersamaan turunnya hujan. Jadi di tetesan-tetesan air yang bekas dipakai mandi jenazah Nabi itu jatuh di sini akan jadi masjid, itu. Tetapi kalau yang tidak terkena nggak akan jadi masjid. Dan beruntunglah bagi orang-orang yang hadir, yang duduk ya di tempat di situ kejatuhan tetesan air yang dipakai untuk memandikan jenazahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita akan meraih keberkahan yang melimpah dari alam dunia sampai alam akhirat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral mukminin rahimakumullah, sedikit saja lagi ya. Yang terakhir, dalam sejarah dicatat Nabi adalah orang yang sangat senang dengan ilmiah. Nabi belajar mengaji dengan makan waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dengan tatap muka dengan Jibril 24.000 kali. Ada mengatakan 240.000 kali Nabi itu mengaji, belajar supaya jadi Nabi yang paling hebat. Itu mengajinya seperti itu dengan tatap muka 24.000 kali. Sekarang timbul pertanyaan, kita yang katanya cinta dengan Nabinya sampai maulid diragakannya, bisa nggak mencintai apa yang dicintai oleh Nabi itu? Apa itu? Duduk di majelis ilmu. Kita duduk di majelis ilmu itu yang kata Nabi sama dengan duduk di mana? Di taman surga. Pantas ketika Nabi berada di tengah-tengah umatnya, Nabi mengatakan begini, idza martum bi riyadil jannah farta'u.
Hai umatku, sahabatku, jika kalian nanti ketika di dunia ya melintas dan melintasi taman-taman surga yang sudah ada di dunia ini, jangan kalian melintasi sebelum kalian apa? Masuk ke dalam dan menikmati suguhannya. Kemudian sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Kalau boleh tanya, seperti apa sosok tampilan taman-taman surga yang sudah ada di dunia ini? Nabi jawab singkat, majalisut ta'lim. Ya, majalisut ilmi ay majalisut ta'lim. Apa itu? Majlis yang di dalamnya diselenggarakan acara kajian ilmu keislaman. Itu yang namanya majlis taklim. Orang yang duduk di majlis taklim seperti ini, ya seperti yang Rasulullah sangat sukai, begitu, itu mendapat apresiasi yang amat sangat luar biasa. Apa nilai apresiasinya? Ya, itu pertama, ya kata Nabi, ya mas'ud julu suka saat fi majlisil ilmi khairul laka min itki alfi raqabah. Dudukmu di majlis taklim, di majlis kajian ilmu keislaman sesaat, barangkali 1 jam lah begitu. Itu nilai ibadahnya sangat fantastis. Apa lebih besar pahalanya ketika kamu punya 1000 budak, kau merdekakan budak yang 1000 itu masih jauh, yang lebih kecil itu dibandingkan dengan pahala duduk 1 jam di majelis ilmu. Makanya nanti cinta majelis ilmu. Nah yang kedua, wassalam wa nazruka ila wajhik wassalamuka ila walid, memberi salamnya kalian kepada orang alim itu khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Ya, memberi salam kita kepada orang-orang yang alim berilmu itu pahalanya lebih besar ketimbang kamu memerdekakan memberikan 1000 ekor budak yang dipersembahkan kepada pasukan muslimin untuk dipakai berperang jihad fi sabilillah. Itu pahala hanya bersalaman, memberi salam kepada orang alim. Yang ketiga, ya, wa nazruka ilal alim khairaka min ibadati alfi sana. Kita saling temu pandang di majelis taklim ini, itu pahalanya lebih besar ketika kita beribadat 1000 tahun. Subhanallah. Makanya setan tahu benar pahala duduk ngaji sebesar ini, dia sangat berusaha secara maksimal untuk menggagalkan hati umat Islam untuk ada ketertarikannya dengan majelis taklim. Tapi kita alhamdulillah termasuk hamba Allah pilihan yang di subuh ini kita akan membuktikan diri kalau kita telah diberikan oleh Allah kemampuan yang sangat luar biasa melalui duduknya kita, hadirnya kita di majelis yang barakah ini. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat yang berbahagia. Jadi kalau kita memang betul-betul cinta dengan Nabi, salah satu di antaranya ikuti tuh apa yang Nabi cintai. Yang saya bilang tadi di antara kecintaan Nabi yang paling Nabi cintai duduk di majelis di majelis ilmu. Nah barangkali ini peningkatan maulid ya, yang kita adakan ini menjadi momentum yang akan memotivasi kita agar nanti kedepannya kita akan terus lanjut untuk kumpul di majelis yang sebaik ini. Barangkali ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya untuk kita bersama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ij'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ma'na syaqiyyan wa la mahruma wa la maghduran wa la ma'suma. Allahumma maghfir lana min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma ja'alna bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwaddina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina
ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولأمهاتنا ولأزواجنا وأزواجنا وذرياتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله rabbil alamin. Demikian yang bisa tersampaikan, kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.